Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, senantiasa menyayangi kedua orang tua, menyayangi saudara, menghormati Bapak Ibu guru, dan mencintai bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Jangan lupa senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, ini merupakan pertemuan terakhir dari pembelajaran bahasa Indonesia bab 1 kelas 9 semester 1. Materi yang akan Ibu sajikan adalah menyajikan teks laporan percobaan. Buku yang kita gunakan masih buku yang sama, yaitu buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018. Halaman 27 sampai halaman 32. Buku tersebut bisa kalian lihat di layar berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, peserta didik mampu menyusun teks laporan percobaan berdasarkan hasil percobaan dengan sistematika penulisan yang benar. Kedua, peserta didik mampu menyajikan laporan percobaan dengan kaidah kebahasaan yang benar. Dan sebagai apersepsi, pada pertemuan kali ini, Ibu ingin mengingatkan kalian apa itu teks laporan hasil percobaan, bagaimana struktur teks laporan hasil percobaan, dan apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Ibu harap kalian masih mengingat tentang pembelajaran kita sebelumnya. Nah, sekarang kalian ikuti uraian materi berikut ini. Menyajikan laporan percobaan. Sebelum menyajikan laporan percobaan, maka terlebih dahulu kalian harus menyusun atau menulis laporan percobaan. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, berikut ini langkah-langkah menyusun kerangka teks laporan percobaan. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau yang diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EYD dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Sekarang coba kalian perhatikan LKPD 1.5. Tugas pertama, menentukan langkah-langkah menyusun teks laporan hasil percobaan tentang kandungan listrik pada buah-buahan. Namun dalam hal ini, kalian boleh saja melakukan percobaan lainnya atau bisa juga mengambil
percobaan yang kalian lakukan pada pembelajaran lain. Setelah itu, untuk langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil percobaan, tugasnya adalah siswa mengumpulkan beragam buah. Kemudian menyiapkan alat sensor voltase. Lanjut dengan menghubungkan alat sensor voltase ke buah. Mencatat hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir, menulis laporan percobaan berdasarkan hasil percobaan. Perlu kalian ingat bahwa dalam menulis laporan percobaan tetap harus memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan laporan hasil percobaan. Coba perhatikan tayangan Ibu berikut ini. Di sini terdapat format laporan percobaan. Dalam format laporan percobaan ini terdapat tujuan, hipotesis, alat dan bahan, prosedur, data, hasil, dan simpulan. Kalian dapat membuat percobaan sesuai dengan tugas mata pelajaran lain, misalnya pembelajaran IPA. Dari data-data yang kalian peroleh dalam percobaan untuk pembelajaran IPA, maka dapat kalian laporkan sesuai dengan format berikut. Silakan kalian pahami apa yang dimaksud dengan tujuan, hipotesis, alat dan bahan, prosedur, data, dan hasil. Dan format ini bisa kalian lihat pada halaman 31 sampai halaman 32 pada buku siswa Bahasa Indonesia. Setelah kalian menulis laporan percobaan dari pembelajaran IPA atau pembelajaran lainnya, maka tugas berikutnya adalah menyajikan teks laporan percobaan yang kalian tulis. Dan tugas terakhir, kalian harus membuat mind mapping tentang teks laporan percobaan secara keseluruhan seperti data berikut ini. Pertama, pengertian laporan percobaan. Kedua, ciri-ciri laporan percobaan. Ketiga, struktur laporan percobaan. Keempat, kaidah kebahasaan laporan percobaan. Dan yang kelima, langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Jawaban kalian dapat ditulis pada mind mapping atau peta pikiran berikut ini. Perhatikan baik-baik contoh yang Ibu tampilkan. Namun dalam hal ini, Ibu memberikan kebebasan kepada kalian untuk membuat mind mapping yang lebih menarik lagi sesuai dengan pemahaman dan kemampuan kalian. Nah, anak-anak, ayo kita simpulkan pembelajaran kita. Menyajikan teks laporan berarti menyampaikan kembali hasil pengamatan terhadap suatu benda atau
hasil dari suatu percobaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sebagai refleksi, Ibu ingin tahu manfaat apa yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran teks laporan percobaan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima pada hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari bab 2, yaitu menyampaikan pidato persuasi. Itulah tadi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.